1. Latar belakang pertandingan. Brazil adalah tim tersukses dengan 5 gelar Piala Dunia, sedangkan Norway datang sebagai kejutan dengan Erling Haaland sebagai bintang utama. Menariknya, Brazil belum pernah benar-benar dominan melawan Norway di pertemuan sebelumnya, membuat laga ini penuh tekanan sejarah. 2. Perjalanan ke-16 besar. Brazil lolos setelah menang dramatis 2-1 atas Jepang, sementara Norway melaju usai mengalahkan Ivory Coast 2-1 lewat gol Haaland. Kedua tim datang dengan momentum kemenangan tipis, tapi penuh mentalitas kuat. 3. Performa pemain kunci. Brasil mengandalkan Vinicius Junior, Neymar, dan Bruno Guimaraes, sementara Norway bertumpu pada Erling Haaland dan Martin Odegaard sebagai playmaker utama. 4. Duel yang menentukan. Duel utama, Haaland versus Marquinhos di lini belakang Brazil. Vinicius Junior versus fullback Norway, serta Odegaard versus Casemiro di lini tengah. Pertarungan ini akan menentukan tempo permainan. 5. Statistik and head-to-head. Brazil memiliki kualitas skuad lebih dalam, tetapi Norway punya rekor pertemuan yang cukup mengejutkan dengan Brazil, termasuk hasil tidak kalah dalam beberapa laga sebelumnya. 6. Tactical battle. Brazil bermain dengan possession tinggi dan serangan sayap cepat, sedangkan Norway mengandalkan counter-attack cepat dengan Haaland sebagai target utama di kotak penalti. 7. Momen krusial. Pertandingan ini bisa ditentukan oleh satu momen, gol cepat, kesalahan kecil, atau finishing Haaland Vinicius di menit akhir. Tekanan knockout membuat setiap peluang sangat berharga. 8. Prediksi hasil. Brazil sedikit lebih diunggulkan karena pengalaman, tetapi Norway bisa menciptakan kejutan jika Haaland mendapat peluang bersih. Skor ketat sangat mungkin terjadi. Siapakah pemenangnya? Ini bukan sekadar pertandingan, tetapi duel sejarah versus kejutan. Brazil ingin menjaga dominasi dunia, sementara Norway ingin menulis sejarah baru bersama Haaland. 1. Latar belakang pertandingan. Inggris datang sebagai salah satu kandidat juara dengan skuad muda penuh bintang, sementara Meksiko membawa semangat L3 yang selalu berbahaya di turnamen besar. Laga ini menjadi benturan gaya, fisik Eropa versus mentalitas Amerika Latin. 2. Perjalanan ke-16 besar. Inggris lolos dengan dominasi di fase grup berkat lini serang tajam. Sementara Meksiko melaju dengan perjuangan ketat dan kemenangan penting di laga penentuan grup. 3. Pemain kunci. Inggris bertumpu pada Harry Kane, Jude Bellingham, dan Bukayo Saka. Meksiko mengandalkan Santiago Giménez, Hirving Lozano, dan Edson Alvarez sebagai motor permain. 4. Duel yang menentukan. Duel panas akan terjadi antara Kane versus bek tengah Meksiko, Bellingham versus lini tengah Meksiko, serta Saka versus fullback cepat, L3. Pertandingan ini bisa ditentukan dari duel 1-1. 5. Statistik and head-to-head. Secara kualitas, Inggris lebih unggul dalam kedalaman skuad dan efisiensi gol, sementara Meksiko terkenal kuat dalam pressing dan transisi cepat. Inggris juga memiliki rekor lebih baik di turnamen besar. 6. Tactical battle. Inggris mengandalkan penguasaan bola dan serangan terstruktur, sementara Meksiko bermain agresif dengan pressing tinggi dan serangan balik cepat di sayap. 7. Momen krusial. Pertandingan ini bisa ditentukan oleh satu momen, penalti, kesalahan lini belakang, atau gol cepat di awal laga yang mengubah ritme permainan. 8. Prediksi hasil. Inggris sedikit lebih diunggulkan, tetapi Meksiko selalu berbahaya dalam laga knockout. Skor ketat seperti 2-1 atau 1-1 sangat mungkin terjadi. Siapa yang akan menang? Ini bukan hanya pertandingan, tetapi pertarungan dua budaya sepak bola. Inggris ingin menjaga status favorit. Meksiko ingin menciptakan kejutan besar di panggung dunia.